Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara akan dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi. Kita menikmati kemurahan Tuhan lagi atas hidup saya dan saudara. Begitu baiknya Tuhan, kasih setia Tuhan, begitu luas, begitu indah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari, saya mengajak saudara kembali untuk menikmati nutrisi kehidupan, sehingga kehidupan ini mampu selalu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita menjadi sehat dan kuat di dalam Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan. Hingga waktu demi waktu kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita boleh ada tinggal di dalam Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beranjak dari ayat-ayat Natal, nuansa suasana Natal, kita belajar bersama dengan Simeon, atau kita belajar dari Simeon mengenai apa ini? Menantikan janji Tuhan. Simeon yang sedemikian sudah tua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupannya benar, hidupnya saleh, hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun hidup ini juga menjadi bagian miliknya Tuhan. Hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga di sini dikatakan seorang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan ini loh, Simeon seperti ini loh, yang mampu harus kita contoh kehidupannya. Dia menantikan janji Tuhan. Dia mampu menantikan, dia mampu bertahan menantikan janji Tuhan, menantikan penggenapan nubuatan Mesias yang akan datang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simeon yang sudah tua, dia mampu bertahan menantikan. Setiap waktu dia menantikan, dia menunggu, dia menanti, bukan mendadak. Dia begitu mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, apapun itu, pengharapan apa yang saudara punya, yang ingin saudara capai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dipersiapkan dengan baik. Kehidupan yang benar secara pribadi juga membawa diri ini, kehidupan ini, menjaga tubuh dengan baik. Makanlah dengan baik. Dengan kesehatan yang ada, saudara menjaga. Itu mampu bertahan. Membawa kehidupan ini bertahan kepada titik akhirnya nanti. Mampu bertahan melewati penantian-penantian untuk pengharapan yang ada di depan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon yang sudah tua juga, dengan adanya pengharapan, dengan adanya semangat itu, saudara, dia mampu melewati itu semua. Kehidupan saya dan saudara juga demikian. Seharusnya saya dan saudara mempunyai pengharapan. Ada semangat, ada pengharapan itu yang harus kita capai di depan. Ini yang membuat semangat hidup itu ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai contoh, ada beberapa orang-orang yang sakit yang mampu bertahan hidup, bahkan sembuh dari penyakitnya, saudara. Karena apa? Bukan karena sakit itu sendiri yang membawa dia semakin jatuh dan sakit. Bukan karena penderitaan itu yang membuat dia semakin menderita. Tapi tidak adanya pengharapan itulah yang membuat dia semakin sakit. Penyakit menjadi semakin parah. Penderitaan menjadi semakin parah. Karena apa? Tidak adanya pengharapan.
dia boleh lanjut. Seperti halnya Simeon ini. Tapi kalau dia ada pengharapan, dia masih mempunyai harapan ke depan lagi. Hidup ini masih ada waktu lagi. Saudara dikasihi Tuhan, itu yang memampukan. Kalau sudah tua, tidak ada pengharapan, semakinlah dia loyo. Demikian pula anak-anak muda. Tidak adanya pengharapan. Seperti kehidupan ini sudah menjadi tua. Karena apa? Sebentar lagi saya akan mati. Tidak ada pengharapan. Tetapi kalau ada pengharapan, walaupun dia sudah tua, ada semangat itu. Justru dia mempunyai jiwa yang muda. Mampu melakukan penantian demi penantian. Menunggu waktu untuk tercapainya, untuk mendapatkannya suatu janji yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali saya mengajak kepada saudara, miliki pengharapan, memiliki asa yang ada. Sekecil apapun itu, kita pelihara, kita menjaga, jangan sampai asa atau pengharapan itu hilang. Seperti halnya yang lain, bangsa Israel, yang orang-orang Yahudi yang lain. Simeon tercatat dia mampu untuk memiliki pengharapan. Dia mampu menantikan. Walaupun yang lain mungkin sudah melupakan itu semua, pengharapan itu. Apa sebab? Menantikan Tuhan datang ini. Menantikan Sang Mesias ini datang. Setidaknya sudah 400 tahun. Firman Tuhan tidak datang kepada manusia. Kepada nabinya pun tidak ada di sana. Menanti ini, menanti janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara kembali. Ingat, bagaimana kita ke depan. Tahun depan, bagaimana? Mampukah kita melewatinya? Mampukah kita masih mempunyai harapan itu, semangat itu? Mampukah kita menanti demi menanti, waktu demi waktu, untuk tercapainya suatu pengharapan itu? Di sini dikatakan dia menantikan penghiburan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menantikan penghiburan bagi Israel. Saudaraku, kalau ada pesta nikah, kalau ada pesta ulang tahun, apakah di sana ada penghiburan? Tidak ada, bukan? Saudara mengucapkan, nyanyikan nyanyian ulang tahun, happy birthday. Lagu ini untuk menghibur saudara. Tidak tepat. Justru penghiburan ini datang kepada mereka yang mengalami kesusahan. Israel yang mengalami kesusahan. Menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, saudaraku. Menantikan penghiburan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk yang lain, untuk bangsanya. Kita diajar di sini untuk tidak memikirkan diri sendiri. Pengharapan itu tidak dipikirkan untuk dirinya sendiri. Justru pemikiran kita, kalau kita pengharapan kita hanya ditujukan kepada diri sendiri, betapa sedihnya hidup ini. Betapa nelongsonya hidup ini. Karena apa? Kita hanya meminta pengharapan, kita hanya minta belas kasihan dari orang lain. Tapi sebenarnya kita harus juga mampu memberikan pengharapan kepada yang lain. Bahkan kalau kita sudah tua, kita hanya minta menyedot perhatian. Minta diperhatikan. Justru sebaliknya, kita harus bisa memberi perhatian kepada yang lain. Menantikan penghiburan bagi Israel. Ada orang-orang tua yang mampu bertahan lama.
Saya bertanya kepada mereka, kenapa opa, kenapa om, kenapa oma? Karena aku ingin melihat cucuku berhasil. Aku ingin melihat anakku berhasil. Aku masih ingin melihat cicitku dilahirkan. Itu pengharapan. Itu membuat semangat hidup. Bukan hanya melihat ingin dirinya sendiri, ingin diperhatikan, tapi ingin melihat keberhasilan orang lain, ingin melihat keberhasilan cucu. Itu membuat diri ini, oma ini, opa ini menjadi semangat hidup. Mampu dia bertahan untuk hidup lama, karena masih ada misi ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berlandaskan ayat ini, dengan suasana Natal yang ada, mari saya mengajak saudara, kita belajar bersama atau dengan Simeon di dalam menantikan janji Tuhan atas hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara kembali. Ingat dia, jangan tinggalkan dia. Tetap hidup benar, hidup saleh. Tinggal tetap dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara juga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara dan saya. Dia begitu baik. Haleluya. Amin.